Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibening 01, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Cibening 01, yang kami hormati Bapak calon guru penggerak Denny Wahyudi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Cibening 01. Sholawat serta salam senantiasa mari kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cibening 01. Yang ketiga, penyampaian diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak. Yang keempat, penutup. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama membaca basmalah untuk memulai acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibening 01. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kebebasan, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, serta diberi keberkahan. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yang mulia. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia karena pada hari ini saya bisa mendampingi calon guru penggerak yang nantinya akan memaparkan, yaitu aksi nyata yang berjudul diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, budaya positif di sini itu artinya banyak sekali ya. Nanti akan dipaparkan oleh beliau Bapak Denny Wahyudi. Kemudian nanti juga akan ditampilkan berapa atau macam-macam trik-trik ya, atau bagaimana langkah-langkah kita yaitu dalam membudayakan budaya positif. Kemudian budaya positif ini nanti akan kita terapkan di sekolah kita, dan semoga kedepannya sekolah kita semakin baik, dan kemudian dari kebaikan tersebut lama-kelamaan perubahan yang tadinya kita anggap positif tapi belum tentu positif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah atau diseminasi budaya positif. Untuk itu kepada Pak Denny, silakan untuk memaparkan aksi nyatanya, dan kepada Bapak Ibu silakan untuk diikuti dengan baik. Dari saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibenying 01. Masih semangat Bapak dan Ibu? Masih. Sudah siap untuk mendengarkan materi dari calon guru penggerak? Siap. Siap. Baiklah Bapak dan Ibu, kita ke acara inti, yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Bapak Denny Wahyudi kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cibenying 01, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Cibenying 01, sebagai rekan guru saya ya dalam suka dan duka. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif ya dari CGP Angkatan 11 ya Kabupaten Cilacap Denny Wahyudi ya. Salam guru penggerak ya. Ini foto saya banyak Bu di sini ya. Lanjut ya. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya. Biar nggak ngantuk kita tetap semangat dulu ya. Iya. Siap. Ya. Siap ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Semangat. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. 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 Iya, terima kasih ya. Meskipun sekarang sudah siang, tetapi ya masih semangat ya. Ini ya saya akan menceritakan dulu ya tentang arti dari guru penggerak. Ya, saya akan menyampaikan sedikit. Ya, ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pembelajaran ya, di mana kita harus menumbuhkan minat murid ya, yang tadinya muridnya tidak aktif menjadi aktif ya, yang tadinya tidak semangat menjadi semangat, yang tadinya belum bisa menjadi bisa ya, tapi sesuai dengan ya kodrat alamnya ya. Kodrat alam itu sesuai dengan ya lahirnya ya. Jadi kita tidak usah memaksakan muridnya harus pintar gitu kalau sekarang ya. Kalau zaman dulu kan muridnya wajib pintar ya. Nah ya, yang tadinya tidak bisa, kita harus menyortir terus ya, yang namanya murid harus dipaksa jadi pintar. Kalau sekarang mah sesuai dengan ya kodrat alamnya ya, sesuai dengan kemampuannya ya. Kita tidak boleh memaksakan ya, ya kita harus ya merdeka lah ibaratnya anaknya ya, tidak sampai harus memaksa ya. Terus ya kita harus menjadi teladan ya, harus menjadi contoh ya bagi murid kita ya. Misalnya dulu kita ya yang tadinya berangkatnya 7:30 gitu Bapak Ibu ya, kayak gitu ya. Ya kalau 7:30 nanti kan murid-muridnya pada
ini mencontoh kita. Wah, Pak Guru nih kayak mangkatnya awan ya. Iya. Jadi nanti murid-muridnya ikut. Kita tidak boleh mencontoh yang buruk ya, harus menjadi yang baik bagi murid-muridnya ya. Kita harus berangkat lebih awal ya, pokoknya yang tadinya jam 7 kita kalau bisa ya setengah 7 sudah di sekolahan ya. Kalau bisa ya, harus menjadi contoh baik dari siswanya ya, dari contoh buat siswanya juga dari guru ya. Ya, insya Allah saya juga nanti harus mengasih contoh yang baik kepada rekan-rekan yang lain ya. Berangkatnya harus lebih awal ya. Yang lain berangkatnya setengah 7, saya berangkatnya jam 6 gitu. Iya. Yang lain berangkatnya jam 6, saya setengah 6. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Yang lain setengah 6, saya jam 5. Ya, sholatnya di sekolah, sholat subuhnya. Iya. Terus ya, next ya, ya pendidikan guru penggerak ya adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi atau diskusi ya, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas sebagai guru ya, jadi tidak lupa ya, meskipun mengikuti CKP juga ya tidak wajib ya, wajib harus ya mengajar ya, tidak boleh tidak mengajar kayak gitu ya. Ya, ini pendidikan kepemimpinan ya, diharapkan guru ini setelah mengikuti guru penggerak bisa memimpin guru-guru lain ya, yang tadinya gurunya guru-guru lain ya belum membuat komunitas, kita bikin komunitas gitu Ibu ya, yang tadinya ya tidak ada apa-apa di sini ya, dibikin yang ada ya. Terus ini pelatihannya melatih pelatihan daring ya, berarti online ya. Terus lokakarya itu nanti pelatihannya di Cilacap ya, konferensi ya, nanti ya ada diskusi di Cilacap juga ya, terus diskusi di sekolahan CGP-nya ya. Terus pendampingan selama 6 bulan ya, pendampingan selama 6 bulan didampingi sama PP-nya gitu ya, pengajar praktek yang ada di tiap sekolahan ya. Terus ini alhamdulillah kita di sekolah ini sudah mendapat ya 2 CGP ya, angkatan 10 dan angkatan 11 ya. Alhamdulillah ini Pak Kuri kakak kelas saya angkatan 10 ya, terus saya angkatan 11. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita ketambah lagi CGP lain ya, misalnya ya Bu Ratri ya besok jadi CGP 12, Pak Ridwan CGP 12 juga ya, Bu Kia juga CGP 12 ya, terus Bu Sri juga CGP 12 ya. Mudah-mudahan nanti kamput semua ya, ya nanti ya insya Allah ya akhir Agustus atau bulan September nanti pembukaan ya pendaftaran. Ya, terima kasih ya, mudah-mudahan untuk bulan depan ya Bapak Ibu, nanti sekolah kita akan ketambahan CGP baru ya. Iya, karena sekarang ya sudah 2, nanti mudah-mudahan tambah 5 Bapak Ibu
ya CGP-nya dari Bu Ratri, ya Pak Ridwan, Bu Kia, ya Bu Sri, Mas Ropi, terus Pak Solihin juga guru agamanya nanti ikut CGP semua. Iya. Terus next. Nih ya. Apa manfaat yang diperoleh guru jika mengikuti pendidikan guru penggerak ya? Guru dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Selama pelaksanaan program, guru akan dibimbing oleh instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik profesional. Ya, ini ya tadi masih ya nanti guru ya yang namanya guru nanti akan ya dibimbing sama pengajar praktik ya dan fasilitator dan instruktur yang sudah dipilih dari pusat. Ya mudah-mudahan ya nanti CGP itu ya seperti saya menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang menjadi guru yang lebih profesional ya, lebih handal lagi ya, pokoknya lebih dari yang lain-lainnya ya, harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik, best of the best teacher gitu kalau ibu gitu. Ya, terus ini dalam perjalanan menuju masa depan pendidikan yang lebih baik, yaitu moto guru penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan ya. Moto guru penggerak yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan, menjadi semangat bagi para pendidik yang ingin membuat perbedaan. Semoga guru penggerak terus menginspirasi dan membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan ya. Yang namanya tergerak ya, kita harus tergeraknya dari hati dulu ya, tidak dipaksa. Terus bergerak ya, kita harus menggerakkan ya yang dari sekitar dulu ya, nanti baru yang lainnya kayak gitu. Menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah, nanti menggerakkan teman-teman yang di gugus, menggerakkan yang di kecamatan ya, mudah-mudahan sampai kabupaten juga gitu. Iya. Jadi nanti kita bisa ya, mudah-mudahan juga sampai provinsi juga bisa menggerakkan ya guru penggerak satu provinsi. Iya. Next. Ya. Ya, ice breaking dulu ya. Ya. Yuk senyum selama 30 detik nih Bapak Ibu ya, senyum selama 30 detik ya. Ya dari siapa dulu ya, senyum 30 detik ya, dari Bu Ratri ya, senyum Bu Ratri 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya, terus lagi Pak Ridwan ya, senyum bahagia ya, senyum pembawa luka ya, senyum bahagia ya, ya, senyum bahagia ya. Ya, kira-kira seperti kita mendapatkan hadiah atau habis ketemu pacarnya kayak gitu ya. Ya, dari Pak Ridwan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya lanjut next. Ya. Pak Ruri, ya senyum selama 30 detik. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, lanjut Bukia. Ya. Ya, Bukia. Ya, senyum 30 detik. Ya, Bukia. Siap? Ya, jangan malu-malu Bukia. Ya. Ya, harus ya tunjukkan semangatmu ya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh iya, terima kasih. Bu Sri mau? Iya. Ya Bu Sri, ayo Bu Sri ya. Terakhir Bu Sri. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Ini es breaking ya biar tidak ngantuk ya. Iya. Garing Pak kumpulnya. Ya, jadi pada senyum semua ya. Ya next. Ya, ini kesepakatan forum desiminasi ya, berarti kesepakatan kita saat ya berdiskusi ya di sini ya. Ya, ini yang pertama menghargai siapapun ya, jadi ya saling menghargai siapapun, yang menghormati ya ibaratnya ya, yang menghormati. Yang kedua menjadi pendengar yang baik ya. Yang ketiga berpakaian yang sopan ya, berarti pakaiannya yang rapih ya, tidak asal berpakaian ya, tidak bolong-bolong nih Bapak Ibu nggih. Iya. Ya, yang sopan. Yang keempat, izin hendak keluar ruangan ya. Misalnya Bapak Ibu ya kebelet ya, baik kebelet ya buang air besar atau buang air kecil, izin dulu ya, boleh ke belakang. Yang kelima, boleh makan minum dengan tenang ya. Ada yang bawa makanan boleh sambil makan ya, ada yang bawa minum boleh sambil minum. Ada yang bawa makan dan minum Bapak Ibu? Iya, sementara belum ya makan dan minumnya. Yang keenam, kalian boleh menambahkan ya. Ya. Selesai tepat waktu. Untuk yang 6 boleh saya tambahkan, selesai tepat waktu. Ya, terima kasih. Ya, yang keenam ditambahkan selesai tepat
waktu. Ya, ini durasinya 1 jam, ya. Jadi 1 jam harus sudah selesai. Izin Mas mau minum. Oh iya, belum mau minum, ya boleh silakan. Iya. Ya bukan ada yang mau izin lagi, bisa izin Bapak Ibu Iya, saya pasti izinkan ya. Pokoknya saya harus menjadi guru yang baik ya, tidak boleh suka marah-marah ya, harus yang baik kepada guru yang lain juga kepada murid-muridnya ya, kita tidak boleh suka marah-marah. Ya, lanjut. Ya. Ini foto saya Bapak Ibu ini saya lagi melatih anak ya. Ini melatih anak ya. Kuisis ya. Ini anak lagi pada menggunakan HP ya, di mana ya anak-anak itu mulai mengenal kuisis ya, di mana di kuisis itu ada soal-soal ya dalam pembelajaran ya. Tampilannya menarik Bapak Ibu, gak monoton. Misalnya kita ngeklik A ya, jawabannya benar, maka bunyi tring itu ya, betul jawabannya kayak gitu ya. Jadi anaknya semangat, ada tampilannya ya. Jadi bikin anak ya penasaran ya. Kalau dulu kan cuman pakai kertas soalnya A B C kita menyilang ya. Kalau yang pakai HP kita cuma klik saja, nanti kalau betul ada bunyi-bunyi yang ya yang menggembirakan buat anak. Kalau salah juga nanti ada ya bunyi-bunyi yang tidak enak ya. Iya. Ya ini ya seorang guru ya yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif ya. Nah, di sekolah ya, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti ya. Ya, budaya positif adalah budaya yang baik ya, jangan budaya yang negatif ya. Budaya positif yang kita harus menjadi contoh buat murid-muridnya ya, salah satunya ya. Yang pertama ini ya disiplin positif ya. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi ya. Lanjut ya. Yang pertama disiplin positif ya. Ya, nih anak-anak lagi pada belajar ya. Ya, membaca ya. Nih di kita ya. Ya, saya sebagai CGP ya baru ya, ini saya ya saya itu ya menyuruh kepada anak-anak ya sebelum pelajaran itu ya terlebih dahulu membaca dulu ya Bapak Ibu ya minimal ya 5 menit ya sebelum mulai pembelajaran ya, paling lama itu 15 menit, jangan lama-lama ya nanti anak bosan dulu ya. Boleh membaca buku pelajaran, boleh membaca komik ya, boleh membaca novel ya, yang penting anak membaca ya, biar anak itu ya terbiasa ya membaca ya, biar semangat ya. Nanti kan anak-anak juga yang tadinya belum lancar membaca jadi lancar membacanya ya. Terus ini ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang lebih dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan ya. Jadi disiplin positif ya. Ini ya foto kita bersama saat
pramuka nggih Bapak Ibu nggih. Jadi kita sebagai seorang guru ya, ya ini kita juga harus bisa mengarahkan anak-anak kita ya. Anak-anak kita sukanya pramuka, ya kita mengarahkan ke pramuka ya. Ini alhamdulillah kemarin ya regu kita ya di Jambore mendapat juara 1 nggih Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ini pelatihnya ya dari ya guru-guru kita ya, alhamdulillah. Ini saya tidak ada di sini karena saya sebagai kameramennya nggih. Jadi saya tidak masuk di sini ya. Diperkenalkan dari paling ujung. Ya kasihan saya Diperkenalkan. sebagai karena kameramennya ya. Ya perkenalkan ini yang pertama ini ya Pak Guru Novi nggih Bapak Ibu nggih. Ya ini orang yang paling ganteng ya, dan ya tren modern ya, tidak ketinggalan zaman ya, pakai kacamata sendiri sih. Oh dua yang pakai kacamata ya. Terus yang ini Pak Ridwan ya, ini orangnya murah senyum, Paling ganteng kok. terus yang ketiga Bu Sri ya. Ya terus ini adalah anak-anak. Ini yang paling tengah adalah Bapak Kepala Sekolah. Terus ini di belakang Bu Nurelela sama Bu Ratri ya. Terus ini Bu Kia yang pakai baju pramuka. Kebetulan regu kita itu mengirim regu putri ya. Jadi pembinanya adalah dari putri, yaitu Bu Kia. Yang ini adalah ya guru olahraganya ya guru olahraga yang paling semangat ya. Ya ini pindahan dari SMP 2 ya, Negeri Majenang ya. Alhamdulillah kita SD ketambahan guru dari SMP 2 Majenang ya. Ya lanjut ya. Disiplin diri ya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman ya. Jadi ya yang namanya disiplin itu ya terlahir dari diri sendiri ya. Anaknya yang tadinya ya jarang berangkat menjadi jarang berangkat, menjadi ya rajin berangkatnya jadi pagi ya. Ya terus yang tadinya tidak pernah mengerjakan PR ya karena terpanggil ya jadi rajin mengerjakan PR ya. Ini gambar ya salah satu gambar di kita, yaitu tiap hari Senin ya anak-anak ya pada ikut upacara ya, dimana ya yang namanya upacara itu kita mengenang jasa para pahlawan kita ya. Mudah-mudahan anaknya nanti ya selalu mengenang jasa para pahlawan kita, tidak lupa ya pada jasa para pahlawan ya yang ya hari ini bulan Agustus ya hari kemerdekaan RI ya, hari kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Ini 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila ya, profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, yaitu pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya. Ya, yang namanya beriman berarti ya kita sebagai seorang muslim ya harus selalu ingat kepada pencipta kita ya. Bertakwa ya takwa, yang namanya takwa itu ya menjalankan kewajiban dan ya tidak meninggalkan larangannya ya. Terus yang selanjutnya adalah berkebinekaan global ya, yaitu
belajar yang mempertahankan budaya luhur ya, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain ya. Yang ketiga, mandiri ya. Ya, ini mandiri bukan mandi sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya, yang dimaksud mandiri di sini yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya, yang lanjutnya adalah bernalar kritis ya. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas ya. Yang selanjutnya adalah bergotong royong ya. Pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela ya. Berarti ya, yang anaknya tadinya ya sendirian ya, kita di kelas itu harus ya membuat anak itu mengelompokkan ya, sehingga anak itu menjadi aktif ya. Yang tadinya kalau sendirian kan biasanya ada anak yang mendiam, ada anak yang hiperaktif ya. Kalau nanti kita gabungkan semuanya jadi aktif semua ya. Yang tadinya pasif ketularan yang aktif gitu ya. Iya. Terus kreatif ya, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak ya. Yang dimaksud di sini orisinil adalah hasil ciptaannya sendiri, kreatif ya. Misalnya anak itu bisa membuat sesuatu seperti pesawat kayak gitu ya, dari bahan plastik ya, membuat membuat bola dari plastik juga. Wah, masa ya. Terus ya, sesuatu yang lain ya, pokoknya buatan sendiri, bukan buatan orang lain ya, jadi buatan anaknya sendiri ya. Next ya, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia iya. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Kira-kira ada yang masih belum tahu nggak ini Bapak Ibu ya? Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Misalnya kita ya sebagai siswa ya, biar tidak dihukum sama guru-guru kita, gimana? Yaitu kita harus menghindari ya sesuatu yang tidak disukai guru ya. Jadi misalnya kita harus belajar ya yang rajin, terus mengerjakan PR kita ya, tidak boleh terlambat, tidak boleh bolos kayak gitu kan ya. Yang menghindari hukuman ya dari guru, misalnya kita sebagai seorang siswa. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Untuk mendapatkan imbalan ya, misalnya ada lomba panjat pinang ya Ibu-ibu ya. Di panjat pinang itu kan di atas hadiahnya banyak ya, yang ada yang berupa mobil sepeda ya amplop yang isinya ratusan ribu ya, jutaan ya.
ya bukan ada yang ada kulkas di atas kayak gitu kan ya. Jadi kita harus ya bagaimana caranya ya kita biar naik ke atas ya, biar bisa dapat hadiah itu ya. Bagaimana caranya ya biar bisa ya hadiah, biar bisa mendapat hadiahnya ya. Terus ya mendapatkan penghargaan dari sekolah juga ya bagaimana biar bisa dapat ya penghargaan dari sekolah, yaitu ya misalnya sebagai siswa ya, yaitu harus ya menjadi ya yang lebih baik dari teman-temannya ya, yaitu misalnya ya juara 1 di kecamatan, alhamdulillah nanti kita bisa mendapat penghargaan dari kecamatan, juga nanti kita bisa mendapat penghargaan dari ya sekolah ya. Terus misalnya ya untuk mendapatkan imbalan ya misalnya kita sebagai anak kepada ya orang tua ya kita dulu waktu kecil ya misalnya Bu Ratri ya dulu Bu Ratri ya pas masih kecil itu disuruh beli micin ya sama bapaknya ya Nina beli micin 1.000 ya, nanti kembaliannya buat kamu ya. Bu Ratri yang tadinya gak semangat jadi semangat ya karena mendapat imbalan ya. Yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan ya, dan menghargai diri sendirinya. Kita ya di sini itu harus menjadi best of the best ya kita sebagai seorang guru ya misalnya kita ya nanti kalau berangkatnya pagi ya pasti orang lain juga menghargai kita ya. Itu Pak Denny berangkatnya gasik banget ya, berangkat ke sekolah pagi ya banget ya, jam 6 ya, kadang bahkan ayam belum berkokok itu sudah berangkat Pak Denny kayak gitu ya belum berkokok sudah berangkat, berarti ya sekitar jam 4 ya, jam 4 ya belum subuh belum adzan itu Pak Denny itu sudah berangkat ke sekolah ya sudah sampai di sekolah gitu ya next ya lanjut iya, harus menggerakkan teman-teman yang lain. Lanjut ya, ini keyakinan sekolah atau kelas ya. Lanjut ya, ini di sini ya kita ya menyuruh anak-anak membuat keyakinan sekolah atau kelas ya, dimana guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ya. Misalnya nanti di kelas kita ya anak-anak ya keyakinan sekolah kita ya apa aja ya guru berangkat tepat waktu ya, kita sepakat ya pokoknya antara guru dan siswa itu harus sepakat ya. Pak Guru ya misalnya nanti ya ada yang tidak berangkat denda Pak Guru ya boleh ya, mungkin ada keyakinan ya ada kesepakatan antara guru dan murid kayak gitu ya. Terus lanjut ya nanti ya ini ya saya contohkan ya, ini keyakinan kelas sekolah ya atau kelas ya. Ini keyakinan kelas di kelas 5 ya, alhamdulillah di kelas 5 kita sudah membuat
contoh ya keyakinan kelas ya. Ini contoh dari CGP angka 10 ini adalah ya dari Pak Ruri ya. Ini adalah hasil dari Pak Ruri kakak kelas saya ya, di mana Pak Ruri itu menciptakan ya keyakinan kelas ya, di mana ya kami guru dan peserta didik di kelas 5 ya meyakini untuk ya 1 datang tepat waktu ya, 2 hormati guru dan teman ya. Ini hasil dari Pak Ruri ya. Terus angkat tangan jika ingin bicara. Terus dengarkan penjelasan guru. Lanjut ya, rapikan buku setelah belajar ya. Terus belajar dengan aktif dan tertib ya. Terus ini ada gambar ya di silang ya, makan minum di luar kelas. Berarti tidak boleh makan atau minum di kelas. Makan minum di luar kelas ya. Makan minum di luar kelas ya. Terus membuang sampah pada tempatnya ya. Bermain di halaman ya, tidak boleh ya. Ya. Terus jujur dalam ujian, berarti tidak boleh mencontek ya. Terus minta izin sebelum keluar kelas ya. Terus hasil keyakinan kelas 5 ya, yaitu bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur ya. Terus bersikap tenang saat pelajaran berlangsung ya. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman ya. Itu ya hasil keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas emas. Nah berarti ya ini adalah yang paling baik dari yang lain ya. Yaitu yang pertama taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati guru dan orang tua ya, menghargai teman ya, berarti saling menghormati ya. Yang ketiga, menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kelima, menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia. Yang keenam, semangat istiqomah ya, harus ikhlas ya, istiqomah ya. Lanjut ya, S breaking ya, sambung kata ya. Berarti ya misalnya ya S breakingnya misalnya jika saya lulus, nah berarti kalian jawabnya apa ya? Ya, pokoknya saya akan melanjutkan kayak gitu ya, bisa gitu Bapak Ibu ya. Iya, sambung kata ya. Berarti nanti ya kata dari temannya nanti disambungkan kata ya. Misalnya saya makan mendoan dan pisang gitu ya. Terus habis mendoan pisang ya pedas dan asin gitu ya. Bisa Bapak Ibu ya. Ya, itu yang namanya sambung kata ya, masih berhubungan ya kayak gitu ya. Ya, siap? Iya. Dari siapa dulu ini Bapak Ibu sambung kata ya? Dari Pak Ruri. Iya, dari Pak Ruri ya, siap. Katanya yang pertama bebas. Ya kan dari itu. Ya. Dan kan juga berlo. Ya, misal dari saya ya. Ya. Pergi sekolah. Pergi sekolah saya akan menjemput teman itu Bu. Kita sambung kata yang misalnya makan. Ya, makan mie ya, atau makan bakso kayak gitu ya. Ya, siap. Ya. Ya, siap. Ya, dari saya minum susu, Jahe. Anget. Merah.
Cahaya merah. Merah hangat. Merah hangat. Iya. Ayo Pak Kopi. Ya bagus ya, terima kasih. Ya itu namanya sambung kata. Ya itu biar nggak ngantuk gitu ibu ya. Ya. Terus next. Nih, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut ya dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini seperti ya disiplin positif, 2 motivasi perilaku manusia, 3 keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Ya lanjut. Ya kebutuhan dasar manusia. Ya ya lanjut. Ya yang namanya kebutuhan ya itu banyak ya Bapak Ibu ya, pokoknya macam-macam ya. Tidak hanya ibu-ibu, misalnya ibu pagi-pagi butuh ya bumbu ya untuk masak ya. Pernyataan ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, di sini ya melanggar peraturan ya. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya misalnya anak itu tidak mengerjakan PR ya, berarti karena mereka gagal ya dalam menyempatkan waktu untuk mengerjakan PR-nya ya, dimana anak itu ya meskipun sesibuk-sibuknya anak ya, kadang kan anak banyak bermainnya ya, harus menyisihkan waktu untuk mengerjakan PR ya. Soalnya 10 ya bisa dikerjakan anak ya 10 menit ya kayak gitu ya. Ya, yang namanya ya PR itu cuma sebentar. Kalau ya kalau main kan itu lebih banyak kayak gitu ya. Itu kegagalan salah satunya. Ya, lanjut. Ya ini ya gambar ya anak-anak lagi makan di gelas ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup ya, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ya bertahan hidup ya, mereka butuh makan ya, mereka butuh kasih sayang ya, dan diterima teman-temannya ya, diterima orang tua, diterima guru ya, nanti anaknya jadi seneng banget ya. Penguasaan ya, mereka bisa belajar ya makan, contoh ya belajar makan ya, belajar di kelas ya tentang pelajaran ya. Terus kebebasan ya, mereka ya tidak mendapat beban dari orang tua atau guru ya. Misalnya anak-anak sekarang kan dibebani pelajaran yang banyak ya. Di kurikulum Merdeka ini ya, kita ya tidak boleh menekan kepada anak untuk ya anak itu mengerjakan PR banyak-banyak ya. Pokoknya anak-anak ya tidak diwajibkan ya mengerjakan soal-soal banyak ya. Terus kesenangan ya, kita sebagai orang guru ya harus belajar sesuai dengan kesenangan anak-anaknya ya. Misalnya anak itu sukanya nyanyi ya, kita harus mengarahkan ke bidangnya ya. Anak itu sukanya voli ya, kita harus mengarahkan ke voli ya. Tidak harus misalnya padi ya, misalnya kita lihat padi saja ya, kita ya yang namanya padi ya, misalnya kita menanam biji padi ya,
Ya, tidak, yang namanya padi itu tidak mungkin ya nanti tumbuhnya yang lain ya. Yang namanya padi itu tumbuhnya pasti padi ya, tidak ya biji padi tumbuhnya melon ya, biji padi tumbuhnya Sukat. ya sukat ya, iya ya. Jadi ya harus tumbuh sesuai dengan alamnya ya. Ya. Next. Ya, ini ada studi kasus ya. Pak Denny, guru wali kelas 4 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Baim ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Baim yang seringkali meminta bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Denny, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Baim melakukan tersebut? Ya, ini ada sebuah ya Kentucky sama nasi ya. Jadi si Baim itu suka merebut makanan atau mencuri ya makanan ini. Ya, kira-kira ada yang mau jawab? Ya. Ya, terima kasih Mas Denny. Saya akan mencoba menjawab dari studi kasus yang ada di depan. Itu Pak Denny melihat ada satu anak yang suka meminta dan mengambil ya dari makanan teman. Kalau menurut saya itu yang pertama namanya si Baim. Kenapa Baim suka mengambil atau meminta kepada teman tentang makanan ya, itu ya kalau salah ya. Artinya itu Baim tidak terpenuhinya kebutuhan bertahan hidup. Artinya mungkin dari rumah artinya nggak terpenuhi dengan jenis makanan seperti itu. Jadi yang namanya bertahan hidup ada makanan. Jadi mungkin dari faktor keluarganya, itu kalau menurut saya di posisi Pak Denny itu akan berkolaborasi atau mengkomunikasikan dengan orang tua. Jadi dipaparkan tentang kejadian seperti ini supaya nanti kebutuhan bertahan hidupnya itu tersampaikan. Jadi ya karena apa itu tadi Baim suka mengambil apa di rumah mungkin karena tidak terpenuhi itu, jadi ketika ya seperti itu. Jadi kira-kira dikomunikasikan dulu dengan wali murid sehingga nanti penanganannya lebih efektif. Jadi Pak Denny cuma cukup mengkomunikasikan, nanti yang bertindak adalah wali murid. Karena apa? Itu faktor dari kebutuhan bertahan hidup. Sedangkan kita kan di sekolah hanya apa yang menuntut mengarahkan anak, tidak dengan bertahan sendiri ya mengajar. Artinya itu kan kasus yang dibawa di rumah. Jadi kebiasaan rumah dari kalau menurut saya adalah kekurangannya kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira seperti itu Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Guru ya. Itu jawaban Pak Guru bagus sekali ya. Ya, kita ke next kasus selanjutnya ya. Ya ini ya. Alasan Baim yang pertama ya karena dia lapar ya terus dan orang tuanya tidak membawakannya dia bekal, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha Baim penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya bagus sekali ya jawabannya ya, bertahan hidup ya bagus. Next ya ini ya Pak Guru lagi menanyakan ya ke Baimnya karena dia senang ya karena temannya jadi memperhatikan dia ya, berarti dia pengen diperhatikan ya Bapak Ibu ya, dia pengen diperhatikan sama anak-anaknya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus kasus alasan yang adalah ya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Baim sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya. Berarti dia ingin menjadi yang lebih hebat dari yang lainnya, pengen yang berkuasa, ya. Ya, lanjut. Ya, alasan yang selanjutnya yaitu karena dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Baim sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Berarti ini kebebasan, ya. Ini mungkin Baim dikasihnya adalah beda, ya, atau gesek, ya. Jadi dia merasa bosan, ya. Next, ya. Jadi pengen ketaki. Lanjut, ya. Ini posisi kontrol, restitusi, ya. Lanjut. Ya, ini ya 5 posisi kontrol guru, ya. Pengukur, ya, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau dan manajer, ya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah ya 5 posisi kontrol, ya. Ya, yaitu penghukum, ya, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Ya, kalian bisa melihat, ya. Ya, guru berbuat, guru berkata, ya, hasilnya, murid berkata, dampak pada murid, ya, kaitan dengan dunia berkualitas, ya. Ya, ini posisi kontrol, ya, bisa dilihat Bapak Ibu, ya. Ya, terus posisi kontrol restitusi, ya. Ya, di antara kalimat posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, ya. Jadi harus bisa mengontrol, ya, siswa-siswanya di kelas. Ya, lanjut. Ya, segitiga restitusi, ya. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu, ya, yang pertama menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan, ya, validasi tindakan yang salah. Ya, lanjut. Ya, ini contoh video kasus, ya. Ya, bisa di-share sebentar, ya. Ya, ini ya, ini ada video anak yang lagi, ya, lagi jahil, ya, Bapak Ibu, ya. Ya, anaknya jahil, terus ini yang kehilangan, ya, kotak pensilnya, ya, kehilangan itu, ya. Ya, ini kebingungan mencari kotak pensilnya, yang menanyakan ke temennya, ya. Ini terus Pak Guru, ya, menanyakan, ya, ya, ya. Guru menanyakan ke anaknya, kenapa kamu, ya, jahil, itu, ya. Iya, suka, ya, menyembunyikan kotak pensil teman-temannya, ya. Jadi Pak Guru, ya, sampai, ya, mendapat laporan dari teman-teman semuanya, ya, teman-teman siswa yang kehilangan, ya. Jadi Pak Guru menanyakannya, ya. Ya. Ya, bisa dilihat di ini Pak Guru lagi menanyakan alasannya kenapa, ya, kenapa kamu suka menyembunyikan kotak pensilnya, ya. Oh, karena bercanda Pak, gitu, ya. Enggak, itu alasan pertama, ya. Apa kamu merasa senang, ya, ya, suka menyembunyikan pensilnya, ya. Iya. Tidak, ya, cara tentang, ya, keyakinan kelas, ya, ya, keyakinan sekolah kita, apa yang kita percaya, ya, yang mana yang belum kamu tunjukkan, ya.
Ya, next. Ya. Menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip, ya, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses, ya. Yaitu, ya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu, ya, kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, iya. Next. Menstabilkan, ya. Ya, terus ini validasi tindakan salah, berarti ini tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan, ya, tanpa harus memukul, ya. Ini orangnya, anaknya suka mukul, ya. Next, ya, menanyakan keyakinan kelas, ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, ya. Langkah pertama dan langkah tingkah laku yang salah telah divalidasi, ya, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, ya. Berarti menanyakan, ya, keyakinan kelas kepada anak-anak, ya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah, ya, itu pertanyaan pertama. Kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya, yang baik, ya, ideal itu baik. Kamu menjadi orang yang seperti apa, ya, itu. Next. Ya, ini foto saya, ya, bersama anak-anak satu kelas, ya. Ya, ini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah, ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini, ya. Berarti yang 6 ini, ya, Ibu, ya, iya, ini yang harus dilakukan, ya. Tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi, ya. Ini 6 ini Bapak Ibu harus, ya, menguasainya, ya. Next. Ya, terima kasih, ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, ya. Salam bayi, ya. Ya, ya, terima kasih. Demikianlah, ya, yang dapat saya, ya, yang dapat saya sampaikan dari, ya, aksi nyata saya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparannya sangat jelas, padat, dan berisi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Senang sekali. Bagaimana Bapak dan Ibu dengan pemaparan aksi nyata dari Bapak Denny Wahyudi? Dapat dimengerti. Luar biasa. Kalau begitu berikan aplaus yang meriah
Bapak Denny Wahyudi. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya. Akhirnya kita sampailah kepada penghujung acara, yaitu penutup. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Denny selaku guru CGP ya. Kemudian Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cibenying. Baik Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.